Halo, berjumpa lagi di Saleh Gadli Story. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas seputar kisah horor dan misteri. Kali ini kita akan membahas tentang sosok hantu Suwangi. Nah, Suwangi adalah sebutan untuk sesuatu yang berkaitan dengan ilmu hitam, baik yang berwujud manusia maupun benda. Istilah ini mungkin lebih familiar di kalangan masyarakat Indonesia Timur ya, Suwangi ini, khususnya di Papua. Nah, jadi seperti itu ya. Untuk Suwangi ini lebih dikenalnya di Papua. Dalam KBBI ya, Suwangi atau Suwangi didefinisikan sebagai hantu yang jahat atau dukun yang bekerja dengan pertolongan makhluk halus. Di Papua, Suwangi dipercaya sebagai makhluk gaib menyeramkan yang dapat berubah wujud dan bisa terbang menggunakan pelepah daun kelapa. Mengerikan sekali ya. Mengutip buku Menaksir Gerak dan Arah Pembangunan Indonesia Timur oleh Nindyo Budi Kumoro dan kawan-kawan, seseorang yang terkena Suwangi akan mengalami kesurupan. Jika tidak segera ditangani, Suwangi dapat berakibat fatal hingga menyebabkan kematian. Sungguh mengerikan sekali ya. Suwangi telah menjadi momok menakutkan bagi masyarakat Papua karena dianggap memiliki kekuatan gaib yang berkaitan dengan ilmu hitam. Nah, jadi penasaran apa itu Suwangi? Secara lengkap mari kita bahas di sini. Nah, jadi apa itu Suwangi? Seperti yang dijelaskan, Suwangi ini merupakan hantu yang berasal dari Papua. Suwangi bisa berubah wujud menjadi binatang apa saja. Sungguh menyeramkan sekali. Agar lebih mudah memasuki tempat tinggal korbannya, biasanya Suwangi sering menjelma menjadi cicak. Mengerikan sekali. Tak hanya wujudnya yang menyeramkan, perbuatannya terhadap korban juga sangat mengerikan. Konon, Suwangi adalah penduduk desa yang melakukan ilmu hitam dan memakan daging manusia untuk memperkuat sihirnya. Sadis dan mengerikan sekali ya. Menurut buku hantu oleh Urban Legend, dalam kehidupan sehari-hari, Suwangi adalah manusia biasa. Nah, ini dia. Namun, karena memiliki ilmu, melukai dan membunuh orang secara misterius, Suwangi di sini kerap diminta oleh orang-orang tertentu untuk melakukan kejahatan pada musuh atau orang yang tidak disukai. Santet mungkin seperti itu. Suwangi biasanya membunuh korban secara berkelompok. Nah, di sini ada dua cara yang dilakukan Suwangi untuk menghabisi nyawa korbannya. Yang pertama adalah secara tidak langsung, yaitu dengan melakukan doti-doti ya. Semacam santet yang dikirim kepada korban. Nah, ini ya, doti-doti atau santet. Sebelum mengirimkan santet, Suwangi akan membaca arah angin terlebih dahulu agar doti-doti ini sampai ke korban yang tepat. Setelah itu, Suwangi akan memasukkan benda santet seperti dedaunan atau kayu ke tubuh korban dengan cara gaib. Mengerikan dan sadis. Tubuh korban yang terkena santet akan dipenuhi benda-benda asing tersebut sehingga rusak dan meninggal.
Sungguh sadis dan mengerikan. Cara kedua adalah membunuh korban secara langsung. Nah, ini secara langsung atau secara terang-terangan. Agar aksinya berhasil dan tidak diketahui orang lain, Suwangi akan mengintai korbannya terlebih dahulu. Nah, ketika situasi dirasa aman, Suwangi melempar korban dengan batu kecil atau tanah yang sudah diberi mantra. Sungguh sadis dan mengerikan sekali. Ketika mantra itu sampai ke korban, korban langsung tidak sadarkan diri. Lalu Suwangi akan menyiksa korbannya dengan cara memukul, menendang, hingga membantingnya berkali-kali. Aksi itu dilancarkan Suwangi setelah melucuti pakaian korban. Dengan begitu, tidak akan ada bukti kekerasan yang ditemukan di baju korban. Sungguh sadis, mengerikan, dan menyeramkan. Kengerian masih berlanjut. Setelah membunuhnya, Suwangi lantas menjilat luka-luka yang ada di tubuh korban tersebut. Berkat ilmu hitam yang dimilikinya, luka-luka itu tertutup sendiri sehingga tidak ada memar ataupun luka yang tampak dari luar. Sungguh sadis dan mengerikan. Mengutip komik horor Nusantara, Setan Lokal tulisan Bae Dongsun, Suwangi biasanya membangkitkan kembali korban yang dibunuh guna menutupi kejahatannya. Korban lalu akan mati sekali lagi di depan orang lain dengan cara yang wajar. Misalnya kecelakaan, terjatuh, dan lain-lain. Sungguh di luar nalar. Setelah misinya berhasil, Suwangi akan menari dan bernyanyi di depan rumah pengguna jasanya. Ia juga akan memberikan potongan rambut korban ke penyuruhnya sebelum mayat dikuburkan. Sungguh sadis dan menyeramkan sekali ya. Nah, jadi itulah dia ya, cerita singkat tentang sosok hantu Suwangi ini atau asal-usul sosok hantu Suwangi atau asal-usul Suwangi itu sebenarnya apa. Jadi apapun itu, tetapkanlah iman kalian dan dekatkanlah diri kalian kepada Tuhan Yang Maha Esa. Maka dengan begitu kalian akan senantiasa dilindungi dari godaan setan, hantu, dan lain sebagainya. Semoga kita semua senantiasa diberikan kekuatan. Sampai jumpa di video yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.